Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop yang dijual di angka 5 jutaan rupiah dengan kelebihan dapur pacunya dia pakai AMD Ryzen 5. Kedua, opsi upgrade-nya itu banyak dari RAM sama SSD. Ketiga, VRAM VGA-nya bisa kita maksimalkan hingga di angka 8 GB. Keempat, layarnya pakai resolusi WSGA. Dan kelima, desain laptop ini juga cukup stylish. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung saya bahas. Inilah dia laptopnya, Advan Workmate yang pakai Ryzen 5. Nah dari sini kalau kita lihat dulu ya, laptop ini sekarang harganya itu dijual di angka mulai 5 juta hingga 5,7 juta rupiah. Sebenarnya kalau kita ingin riset lebih awal, laptop ini pas di akhir tahun 2025 kemarin harganya itu sempat menyentuh di angka 4 jutaan, ya 42 hingga 4,5. Tapi karena kedampak oleh AI yang notabene semua harga di brand itu naik, akhirnya Advan juga terkerek naik. Yang dulunya 4 juta sekarang menjadi di angka 5 jutaan lebih. Tapi menurut saya harga ini termasuk masih relevan karena kita masih bisa mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya, pas kalau sudah pakai laptop ini, dia udah cocok dan mampu untuk menghandle beberapa kebutuhan. Misalkan untuk para pelajar, mahasiswa hingga pekerja kantoran, ini pastinya masuk. Berikutnya mungkin case yang lain, teman-teman ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhan seperti kayak web browsing ataupun komunikasi. Yang contohnya kalau untuk web browsing itu kita riset data, kemudian kalau pas kita komunikasi kebutuhan banyak meeting online, laptop ini juga cukup proper. Terakhir, misal teman-teman juga ingin memproduksi konten ringan yang editnya itu pakai CapCut, Canva ataupun Premiere dengan catatan untuk rendernya dia juga settingan Full HD dan nggak banyak efek-efek ataupun animasi, laptop ini masih masuk. Bonusnya, ini laptop juga proper untuk kebutuhan bermain game tipis-tipis. Entah itu kayak CSGO, Valorant, hingga Genshin. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak suka beli AMD, varian Workmate series ini bro, dia juga ada varian i3. Cuman bedanya i3 itu harganya sekarang dijual lebih tinggi, di angka 6,5 hingga 7 juta rupiah. Tapi kalau saya, mendingan AMD-nya bro, karena harganya lebih relevan, terus secara performa ini tidak berbanding terlalu jauh. Nah ini kalau kita detailkan, untuk prosesornya, dia kan pakai AMD Ryzen 5 3500U tuh. Dia punya 4 core, 8 thread, dengan speed maksimal di angka 3,7 GHz. Prosesor ini dia itu punya Radeon Vega grafis alias VRAM-nya bisa kita setting hingga di angka 8 GB yang berefek samping. Misal kita pakai untuk render ini akan lebih cepat, terus kalau kita main game FPS-nya juga akan lebih meningkat. Untuk RAM-nya dia dikasih RAM bawaan 8 GB DDR4 tapi bisa kalian maksimalkan karena punya dual slot, maksimalnya di angka 32 GB. Penyimpanannya dia itu menurut saya memang kecil bro ya, cuma di angka 256, tapi masih bisa kita ganti dengan kapasitas mentoknya di 1 tera. Softwarenya ada Windows 11 tanpa Office. Lalu untuk sistem coolingnya, dia itu mengandalkan single fan, single exhaust dengan suhu maksimal untuk permukaannya waktu kita pakai untuk benchmarking dan juga bermain game di angka 50 derajat Celcius. Baterainya ini lumayan bro ya, di angka 45,6 Wh, bisa bertahan tanpa dicas di angka 5-6 jam. Chargernya dia dayanya kecil 45 watt, tapi colokannya kekinian, pakai Type-C. Dan 2 buah colokan Type-C ini langsung bisa dicas. Lalu laptop ini untuk desainnya juga tampilannya style seperti ini. Nah desain ini dia kalau kita lihat bahannya ini full dari plastik ABS, jadi kalau kita angkat dia terasa ringan. Lalu warna yang kita bahas ini dia warna biru. Kalau kita pegang-pegang ini enaknya dia nggak gampang ngecap gari. Cuman kalau kita lihat logonya ini dia tempelan bro ya, jadi nggak kelihatan eksklusifnya karena dia cuma tempelan doang. Geser ke bagian layar, ini layarnya menurut saya proper, visualnya bagus, bening karena pakai panel IPS. Kecerahannya di angka 300 nit, akurasinya basic. Tapi kalau kita lihat resolusinya, nah dia pro bro ya, karena pakai resolusi 1920 x 1200 atau bisa kita bilang dengan resolusi WUSGA. Nah layar ini pun kalau kita gunakan dia juga bisa kita buka lurus sampai 180 derajat kayak gini. Geser ke bagian atas, nah kita akan berjumpa sama kamera. Kameranya ini dia basic, pakai resolusi 720p, kelebihannya punya privasi shutter fisik dengan hasil seperti ini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Advan Workmate dengan resolusi 720p. Gambarnya menurut saya ini B aja bro ya, tidak bening tapi udah cukupan lah kalau untuk menghandle kebutuhan meeting online. Tapi catatannya, misal teman-teman itu kebutuhannya untuk meeting di dalam ruangan, mungkin butuh sedikit tambahan cahaya supaya hasilnya juga lebih proper. Lanjut kita akan masuk ke bagian keyboard.
Nah, keyboardnya ini dia minusnya tidak memiliki backlight warna putih. Jadi kalau kalian ngetik di area yang minim cahaya, mungkin kita harus butuh penyesuaian. Tapi sebenarnya kalau saya sesuaikan sama jari saya, ukuran keycapnya ini nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu lebar. Kelebihannya di layout keyboard ini untuk tombol powernya terpisah, plus ada juga indikator lampu yang terletak di bagian ujung kiri atas. Sementara kalau kita ngomen tentang performa untuk touchpadnya, ini lumayan basic, ukurannya dia memanjang bro ya, posisinya pas di tengah-tengah. Berikutnya geser ke bagian I/O port, laptop ini punya colokan lengkap, minusnya tidak ada colokan RJ45. Nah, catatannya untuk colokan Type-C dia itu bisa kita manfaatin dua-duanya untuk colokan ngecas. Geser juga ke bagian konektivitas, laptop ini WiFi-nya dikasih WiFi 5 plus Bluetooth 5.0 dengan jaminan garansi selama 1 tahun. Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendang-mending, yang dimana si Advan ini akan kita compare sama merek lain dengan tolak ukur dengan spek plug ketiplek sama. Nah, dari tolak ukur ini bro ya, kalau kita lihat kita akan menjumpai dua buah kompetitor, yang satu punya SPC, yang satu punya Axio. Cuman kalau kita lihat punya Axio bro ya, yang menggunakan Ryzen 5 3500U, varian produknya ini dia jauh lebih banyak pilihannya. Ada yang berbeda Windows-nya aja, ada juga yang berbeda dari segi casing alias jenisnya dia itu adalah tipe yang Lollipop atau JKT48 Edition. Nah, dari sini tentunya ada perbedaan harga dan ada juga kelebihan di masing-masing produk. Contohnya, kalau kita lihat dari brand SPC Style 5, dia kelebihannya adalah punya keyboard ada backlight-nya, lalu colokan iPod lebih lengkap karena punya colokan RJ45. Sementara kalau kita lihat punyanya si Axio, dia itu menurut saya selain variannya lebih banyak daripada kedua kompetitor, untuk after sales-nya dia paling proper. Karena saya sendiri jualan beberapa produk ini, terus yang saya rasain ketika ada kerusakan, Axio ini jauh lebih menyenangkan karena untuk service centernya itu lebih banyak juga bro ya dibandingkan SPC sama punyanya si Advan sekalipun. Terus ini kalau kita lihat dari menangnya si Advan dibandingkan dua buah kompetitor tadi, menangnya dia jelas ada di layar karena pakai resolusi WUSGA di angka 1920 x 1200. Lalu untuk colokan chargernya dia udah pakai Type-C. Overall yang lain performanya sama, suhunya pun mirip-mirip. Dan kesimpulannya, kalau kalian cari aftershare yang bagus, saran saya pilih Axio. Tapi kalau kalian cari tampilan visual layar yang lebih bening, nah ini paling enak punya Advan ini bro, karena resolusinya lebih tinggi. Terus misal teman-teman lebih tolak ukurnya kebutuhannya untuk colokan iPod lengkap, nah bisa geser tuh ke punyanya si SPC dengan tolak ukur harga dia yang paling murah. Ya wes, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di angka 4-5 juta rupiah. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.